Dan ini untuk menonjolkan suara kendang dan ketipung. Kendang dan ketipung dan bass. Dan ini untuk bass dan low gitu. Dan ini untuk menonjolkan suara tweeter gitu ya. Suara ces 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 gitu ya guys. Nah, jadi seperti itu. 4 ohm sama 8 ohm itu tenaganya bagus di 4 ohm ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu. Nah, ini adalah speaker saya ya guys yang sudah saya rakit. Dan ini belum jadi, masih prototype. Jadi artinya saya sedang melakukan riset box terhadap speaker yang saya gunakan. Apakah sesuai ketika saya putar dengan amplifier yang saya pakai. Inilah amplifier D10 ya guys. Yang katanya bassnya kurang nendang dan lain-lain. Dan saya rakit audio ini pakai amplifier D10 itu fungsinya karena saya pengen irit daya. Karena apa? Sistem listrik saya pakai PLTS. Dan kalau saya menggunakan ini tentunya ini berdaya rendah. Yang RMS-nya kurang lebih 35 watt sampai dengan 50 watt aja gitu guys. Tapi kalau PMPO-nya kalian pasti digertak di all shop itu 400 watt. Itu namanya PMPO. PMPO adalah PMPO adalah daya lonjakan sesaat, sedangkan RMS adalah daya kontinu. Mirip kayak inverter ya guys, ada daya lonjakan, ada daya kontinu. Nah, seperti itu. Lalu ini adalah speaker-speaker saya yang saya beli di all shop. Dan ini juga sebagian sudah dipasang. Oke, ini speaker yang sedang saya riset. Ini belum tahap final. Jadi saya masih ngeriset. Nanti mungkin subwoofernya kasih di belakang. Terus kita kasih sekat yang sesuai. Tapi untuk ukuran box yang saya gunakan itu ini ya guys. Kalau kalian mau contoh persis sama speakernya dan sama amplifiernya, kalian tinggal rakit aja, nggak perlu riset. Ini udah enak ya guys, tak pasang seperti ini. Tapi yang belakang harus ditutup rapet. Itu. Dan dengan power ini. Nanti saya kasih tahu merek-mereknya speaker. Karena ini bahasnya masuk ke box. Nah, ini ukuran terkecil guys ya. Udah ukuran terkecil. Karena apa? Karena tujuan saya itu bikin amplifier. Bikin speaker aktif maksud saya. Yang bisa ditenteng. Bisa dipasang baterai. Tapi bisa dicas panel surya juga, tapi masih mengeluarkan bass yang sesuai dengan telinga saya, sesuai selera saya. Dan ini kan enak guys, bisa ditenteng gitu, karena tingginya cuma 60 cm dan lebarnya cuma kecil, tapi bassnya masih oke. Untuk bagian lubang angin-anginnya ya guys, lubang udaranya, itu saya menerapkan 5 cm untuk ukuran box yang saya gunakan. Kalau kalian nyontoh persis dengan saya, nanti di belakangnya atau di bagian sekatnya di sini, itu kalian bisa atur sendiri ya guys. Ini belum saya kasih sekat ya, karena saya masih riset. Jadi sekatnya masih lepas pasang, cuman di sloop aja. Dan saya mencari karakter suara yang sesuai dengan saya gitu guys ya. Nah, sekarang karena box sudah selesai, lanjut kepada part yang saya gunakan, yaitu speaker. Speaker ini yang pertama, saya pakai produknya Astelo seperti ini ya guys. Nah, nanti link belinya saya taruh di deskripsi. Ini tanpa sepul ya guys, cuman kayak membran gepeng gitu di dalamnya. Dan ini serinya seperti ini. Untuk harganya itu belasan ribu sampai 20.000 ya guys. Serinya ini. Yang biasa dipakai walet kadang-kadang ya. Karena ini cukup open banget suaranya. Cukup jelas. Didukung dengan amplifier ini yang sudah ada drivernya. Jadi ini pin soket ke tweeter speaker TSPK. Nah, maka dia ini ketika dipasang langsung detail nanti untuk suara tweeternya.
Suara simbal pun saya tes juga kelihatan jelas. Gitu ya, guys. Dan untuk di sini soket biru ini berkarakter ya bisa dibilang flat ya. Cuman kan nanti dikontrol sama di bagian tune kontrolnya. Nah, itu saya hubungkan ke speaker ini sama ini. Ini di seri dengan ini. Nah, kenapa di seri? Nah, sebelum masuk ke tahap pembahas seri speaker, saya akan jelaskan dulu untuk speaker ini. Dan ini mereknya dan serinya apa. Ini dia untuk mereknya. Ya. Nah, dia ini 4 ohm, mereknya Charman. Ini speaker audio mobil untuk pintu ya, guys. Ya, untuk pintu. Serinya ini. Nanti kalau ada link beli saya cantumkan juga di deskripsi. Dari pengalaman saya, karakternya ini woofer. Tapi dikasih bantuan corong seperti ini untuk membantu meningkatkan suara high. Tapi suara kendang sama ketipungnya ternyata mantap, guys. Mantap. Gitu ya. Dan saya tertarik dengan grillnya ini, kalau ditutup gini rapi. Dan speaker Legacy 6 in serinya ini. Nanti kalau ada link belinya saya cantumkan juga di deskripsi. Nah, speaker ini Legacy yang produk sinar baja ya, guys. Itu kata penjualnya. Jadi berbeda dengan Legacy yang magnetnya besar. Jadi ini magnetnya kecil tapi dibungkus karet. Tapi ada keuntungannya. Tuh, itu ya, dibungkus karet ini ya, guys. Tapi ada keuntungannya, karena ini power amplifiernya itu cocok dengan speaker magnet kecil. Ya, biar tenaganya itu dorong, guys ya, dorong lebih ringan. Angkatannya itu enteng, guys, enteng. Nanti dimasukkan ke sini dan ternyata suara karakter low itu bisa masuk juga ke sini, ini bisa bergetar juga, dan suara karakter bassnya itu juga ada. Cuman ini kan cenderungnya ke low ya, tapi bassnya ada. Ketolong sama box yang sudah saya setting-setting ini ya, guys. Itu. Dan ini untuk menonjolkan suara kendang dan ketipung. Kendang dan ketipung dan bass. Dan ini untuk bass dan low gitu. Dan ini untuk menonjolkan suara Twitter gitu ya. Suara ces 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 gitu ya, guys. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang terakhir ini adalah rangkaian seri speaker yang saya pakai. Speaker saya ini 4 ohm dan yang ini juga saya rangkai di 4 ohm aja. Jadi langsung ngambil dari sebelah aja gitu ya. Nah, kalau sebelah gini 4 ohm ya. 4 ohm. Lalu di seri seperti ini. Yang positifnya dari amplifier itu masuk ke sub dulu ya, guys. Baru sub negatifnya masuk ke woofer. Baru negatifnya masuk ke, oh ini kok positif. Negatif amplifier. Baru masuk ke negatif amplifier. Jangan dibalik ya, guys. Jangan dibalik. Jadi woofernya jangan dipindah di sini. Karena saya mengingat pelajaran waktu di bangku kuliah dulu, arus listrik itu mengalir dari positif ke negatif ya, guys. Arus DC. Nah, jadi kalau seperti ini kan spoolnya lebih besar. Dan ini spoolnya lebih kecil. Kawat emailnya. Dayanya juga lebih rendah. Makanya ngambilnya dari sini biar mengalirnya ke sini lancar. Ke sub dulu. Lalu mengalir ke sini ke woofer. Jadi woofernya juga mendapat suplai yang besar juga gitu ya, guys. Karena kawat email yang di sini itu besar. Baru mengalir ke sini. Nah, kalau misalnya dibalik ya, guys. Dari woofer dulu mengalirnya.
Misal ya dibalik dari woofer dulu mengalirnya. Maka kawat yang di sini kan kecil, mengalirkan listrik nanti ke sini juga ikut surut kecil dan subnya itu jadi sedikit kurang maksimal. Karena sudah terhambat oleh penampang kawat kumparan yang ada di dalam woofer ini, speaker woofer. Jadi lebih baik dari sini positif, negatif, terus positif, woofer baru masuk ke amplifier negatif. Itu ya. Misal ada pertanyaan, Bang, Mas Ges, Bos, kenapa nggak di paralel aja? Kalau di paralel, 4 ohm sama 4 ohm itu jadinya 2 ohm. Nanti amplifiernya ini yang kepanasan IC-nya ya. Langsung bisa jebol atau protek. Kan subwoofer bisa dirakit jadi 8 ohm. Oke, memang bisa. Terus woofernya saya juga harus 8 ohm. Oke, kalau sudah 8 ohm seperti ini bisa diparalel ya guys. Nanti ketemunya jadi 4 ohm. Tapi saya itu maunya, kenapa nggak 8 ohm? Maunya saya 4 ohm. 4 ohm sama 8 ohm itu tenaganya bagus di 4 ohm ya guys. Itu. Makanya saya pilih yang 4 ohm. Biar dia ini hentakannya makin terasa. Terus kalau saya di 8 ohm, hentakannya berkurang guys ya. Jadi saya terpaksa harus memilih yang 4 ohm. Kemudian saya seri ke sini. Itu ya. Secara keseluruhan ini kalau di seri seperti ini jadinya 8 ohm gitu loh. Jadinya 8 ohm. Kurang lebihnya. Cuman ini kan masing-masingnya kena 4 ohm. Jadi 4 ohm. Ini 4 ohm, ini 4 ohm. Maka tenaga masing-masingnya ini lebih keluar, lebih powerful. Tapi ketika ini saya set di 8 ohm dan ini saya ganti woofernya di 8 ohm, tenaganya berkurang semua. Ini berkurang juga. Gitu guys. Jadi ini penting sekali untuk kita eksperimen. Kalian bisa uji coba sendiri di rumah. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.